Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya akan memberikan showcase menggunakan Arima WIT ya teman-teman ya. Ini yang merupakan saya janjikan kemarin karena saya nggak bisa nyajiin video gacanya. So, saya bakal langsung showcase menggunakan salah satu akun viewer saya. Dan di sini sudah triple S ya teman-teman ya untuk Arimanya ya. Bukan cuma Arima doang, kalian bisa lihat di sini hampir semuanya triple S kecuali di bagian backup. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Fahmi ya yang sudah meminjamkan akunnya sehingga saya bisa bikinin videonya untuk kalian semua. Karena Arima ini merupakan salah satu karakter yang overpower untuk saat ini teman-teman. Ya. Untuk di bagian backup nggak triple S pun nggak masalah karena biasanya dari D ke triple S itu cuma dapat pasif tambahan bukan CP tambahan. So di D pun nggak masalah karena dia di backup ya, kecuali dia maju ke depan itu untuk dijadikan triple S itu kalau bisa dijadiin triple S karena ada pasif tambahan. Tapi kalau di backup doang dia nggak masuk ya, biasanya jarang-jarang untuk pasif backup bisa masuk ke depan gitu ya untuk di D sampai triple S. Oke, CP-nya 133 kita akan coba main di ini ya. Di RTS atau strategic arena ya. Real time strategic, tapi kalau di sini namanya itu adalah strategic arena STA biasanya. Oke, kita ketemu CP 1,3 juta juga nih. Kalau dilihat-lihat dia punya Ayato merah bintang 6 kayaknya Aogiri deh. Ya benar ya, Aogiri ya. Oke, untuk pertama seperti biasa kita bakal pakai kartunya si Juzo dulu, kemudian pakai dua kartu Arima teman-teman. Ya walaupun di sini ini ya Arimanya kena tetap sakit ya. Gila. Tuh di rank up dia kartunya karena musuhnya darahnya jatuh di bawah 50% teman-teman. Wow, gila ya. Auranya kalian lihat ya. Kalau karakter SP itu dia auranya sudah ada, tapi kalau kamu bisa atau kalian bisa ke triple S, itu kalian akan dapat aura ungunya. Tiar tiar. Gila. Serangannya sakit banget ya. Dan di sini yang saya suka itu ini sekaligus suka dan sekaligus tidak suka ya. Winning screen-nya itu keren. Winning screen-nya itu keren banget. Tapi dia itu lama banget, cuy. Lama banget. Jadi kalau kita mau cepet-cepet atau mau selesai mainnya, kalau bisa winning screen atau terakhirnya itu jangan pakai Arima karena bakal lama. Tapi kalau kalian mainnya santai atau ya udah enjoy gitu ya, mau enjoy, kalian boleh winning screen Arima karena itu keren banget. Oke. Damage-nya pun sakit ya Arima ini. Kita pakai serangan level 2. Gila 12 juta cuy. Ada damage tambahan pula. Single target ya setelah dia melakukan penyerangan. Ini kita kunci aja. Soalnya dia akan jadi zombie. Der der. Animasinya keren ya. Nah, itu ada damage single target tuh. Kalau dia der melakukan penyerangan. Tapi untuk yang bonusnya atau serangan tambahan yang ditimbulkan dari si Hideyoshi itu nggak ada serangan single targetnya ya, sangat disayangkan sih sebenarnya. Padahal harusnya ngasih single target lagi satu kali ya, karena dikasih bonus tambahan oleh Hide itu mirip yang dilakuin Juzo Biru. Kalau kalian tahu Juzo Biru dikasih bonus Hide, itu dia tetap melemparkan bilah pisaunya. Jadi dia satu skill itu bisa 4 kali penyerangan. Nah kalau pakai Arima ini cuman bisa 3 kali penyerangan doang teman-teman, bukan 4 kali ya. Oke kita ketemu, oke keluar ya. Ketemu tim Aogiri. Oh ketemu diri sendiri nih.
Oke. Mungkin karena masih terlalu pagi ya. Ini jam setengah 8 saya record, setengah 8 pagi. Mumpung libur ya. Terus nanti jam 9 saya ada acara, jadi saya bikin videonya dulu sebelum acaranya dimulai. Wow, lama juga nih dia karena pakai Hideyoshi ya, jadi hero di bagian belakang tuh dapat 3 kali penyerangan. Oke, der single target, gila. Dan dia tuh punya pasif untuk meningkatkan kritikal ya, jadi dia tuh hampir 100% kritikal teman-teman. Belum lagi ada Juzo merah atau Juzo Halloween itu kan bisa memberikan kritikal ya. Oh iya tadi request dari Mas Fahmi untuk mereview sebentar akunnya. Jadi saya review 1 menit ya untuk akunnya. Kita lihat apa yang kurang dari buildnya. Sekaligus teman-teman bisa belajar dari sini ya. Untuk ini dia pakai refleks semua dan ini kayaknya dituker ya. Kok warnanya hijau semua ya? Kayaknya lagi dituker deh WT-nya. Oh ini karena dia masih baru teman-teman, kan masih di server baru ya. Ini harusnya pakainya yang di sini aja nih. Ini lebih bagus kan ya? Ah iya ini tuker aja. Kayaknya masih pada ditukerin deh. Potensialnya udah bener sih. Tapi di bagian sini dia pakai refleks. Apa ya alasan dia pakai refleks? Kalau saya sih kurang suka ya. Pakai refleks, saya lebih suka pakai attack teman-teman. Dan ini cocok juga sih, udah ada WIT-nya kan ya. Apa mungkin lagi ditukar kali ya? Nah, ini bagusnya pakai attack aja kalau Arima. Kemudian potensialnya pakai yang terobosan ini teman-teman kalau bisa ya. Untuk menerobos shield dari musuh kalau musuhnya ada shield. Kemudian air chasel-nya full attack. Kalau saya lebih suka itu. Kemudian Hideyoshi. Nah, Hideyoshi saya suka ini ya. Ini udah bener nih. Jadi dia nggak akan bisa kena weak point. Cuman sayangnya di sini belum warna emas aja, tinggal dicari. Tapi nggak apa-apa, saya juga kayak begini sih. Warnanya belum sama. Pokoknya ada restriction saya pakein. Gunanya supaya si Hideyoshi ini nggak pusing gitu ketika dia diserang sama WIT. Karena di Augir itu kan ada Noro ya. Noro WIT itu kalau mereka jalan duluan, Noro bisa nyerang. Kemudian nanti ada bonus serangan Noro juga ketika kita main. Sementara point weak itu cuma ada 3 di bagian atas itu supaya kita nggak pusing, kita pakai yang ini. Tapi kita syaratnya pakai 3 ya. Wajib full 3. Ini weak, imun terhadap weak. Jadi dia nggak akan bisa pusing. Jadi ketika ronde kita main, kita bisa pakai kartu Hideyoshi teman-teman. Untuk Juzo ini pakai ini ya bagus ya. Kemudian karena servernya masih relatif baru teman-teman, jadi pembuildan dari selaputnya ini masih berantakan ya overall. Tapi saya suka Juzo itu kalau tidak pakai ini ya untuk dia hidup lagi, kalau tidak ini pakai attack juga sama. Saya lebih suka attack. Nah kalau bagian belakang ini bisa dikasih ini attack semua ya, bagus banget padahal kalau dia punya DPS biru. Cuman sayangnya ini di bagian belakang. Dan ini Chidori kan, dia bisa memberikan Chidori ya. Jadi kalau Chidori itu pakai ini oke-oke aja karena dia akan langsung menembak kan ya. Dan ditambah dia dapat attack 9% untuk attack relata. Jadi ini oke-oke aja dipakai full attack. Walaupun bagusnya full attack ini di depan sih, di depan ya. Itu prioritas, tapi kalau di bagian belakang khusus untuk Arima ini karena dia bisa nembak, berarti untuk bagian attack pun lebih bagus ya untuk pakai attack. Oke. Untuk si Mado dia pakai ini ya. Remove skill. Mado tuh sebenarnya nggak berguna teman-teman. Mado itu nggak berguna di line up, cuma dapetin shield dan juga dia bisa memberikan damage lebih sakit, ada bonus attack-nya juga. Jadi kalau saya lebih rekomendasiin untuk pakai yang pelumpuhan. Pelumpuhan itu yang disruption. Mana ya? Di sini nggak ada disruption ya. Jadi dia itu
masuk aja ke line up, tapi gunanya untuk melumpuhkan lawan. Itu kan disruption bisa menonaktifkan efek dari skill ya, skill musuh. Jadi itu lebih bagus digunakan untuk si Madokureo. Kalau tidak disruption bisa pakai reflex. Reflex itu bagus juga untuk si Mado, supaya dia kalau dijadiin ditumbuk-tumbuk atau diserang-serang, dia bisa lakukan counter, teman-teman. Istilah bukan counter ya, tapi lebih ke reflex itu membalikan damage-nya. Jadi musuhnya juga terkena damage apa yang dirasakan oleh Madokureo. Gitu ya. Jadi seperti itu untuk Arima pakai attack, kemudian Hideyoshi pakai imun terhadap weakness, Madokureo bisa pakai imun terhadap bukan imun ya, lebih ke ini reflex. Kalau nggak reflex pakein aja pelumpuhan atau disruption. Oke, nice. Nah, enaknya kita pakai Juzo itu, Juzo bisa loncat, teman-teman. Kalau ada musuh yang kecantol aja sama si Arima ini, sudah Juzo itu akan langsung loncat. Wah, kena comeback. Just gila, damage single targetnya itu gede banget, hampir 2 juta ya. Hap, bas, gila. Oke, sebelum kita mulai untuk red match atau challenge selanjutnya, saya mau lihat dulu untuk RC Cell di bagian ini ya. RC Cell-nya udah tag semuanya, oke. Oke, ini sudah oke, betul. Nah, ini pakainya rank up is oke, betul. Pakai rank up juga oke-oke aja. Nah, ini pakai disruption. Saya lebih suka attack sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah kalau mau pakai disruption. Ini juga disruption sama rank up. Ini saya lebih suka attack sejujurnya. Disruption bagus sebenarnya ketika dia masuk, kan musuh tuh bisa lumpuh ya. Tapi sebenarnya tuh kita tuh posisi kalah, kita karakter udah pada mati, itu sebenarnya kita udah mau dibunuh gitu loh. Jadi kalau bisa kita nggak comeback itu pakai yang attack gitu loh, jangan yang pelumpuhan gitu. Wah, agak lemot ya. Wah, Rika anak pula. Oke teman-teman, maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi gitu ya, yang bisa saya kasih tahu bahwa di sini adalah bagusnya adalah full attack teman-teman. Tapi kalian bisa pilih dulu ya. Di sini kan ada yang attack bagian atasnya, tapi ininya HP dalamnya ya. Ada yang dalamnya attack gitu ya. Memang bagusnya sih, bagusnya dalamnya itu attack gitu ya, supaya dia bisa comeback. Tapi kalau dalamnya HP itu dia CP-nya jauh lebih tinggi. Tadi saya udah coba-coba. Kalau ini pun ada yang dalamnya attack, bisa adanya dalamnya HP. Tapi ternyata yang paling bagus CP-nya ini kalau dalamnya attack. Kalau ini bagusnya dalamnya HP. Jadi saya udah coba-coba. Jadi ini adalah kombinasi yang lebih oke dibandingkan sebelumnya. Oke, mungkin CP-nya agak sedikit berkurang kali ya. Oh enggak terlalu. Karena CP-nya grade-nya itu sama, tapi bedanya tuh basic stat di dalamnya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Gitu. Jadi kalau kita di bagian belakang pakainya pelumpuhan, itu biasanya tetap aja musuhnya jauh lebih unggul gitu loh. Tujuan kita ketika ada karakter yang mati ya kita ingin melakukan comeback. So, kita harus pasang Chidori yang sangat-sangat overpower di belakang dengan cara menambahkan attack di basic statnya. Wow. Nah, ini nih Arimanya tuh sebenarnya nggak terlalu sakit ya. Arimanya itu nggak terlalu sakit, teman-teman.
Padahal dia DPS, tapi is oke lah. Nice, ayo terus cincang justru. Lah, ini mati ya, tapi nggak kena cincang. Oke, dia pakai Hideyoshi juga. Kena counter, salah sendiri pakai serangan AOE ya. Nah, counter. Itu nggak enaknya kalau kita di real time strategik dengan menggunakan damage AOE. Kita pakai bantuan taktik, itu kita bisa melakukan counter. Oke, kita pakai gini aja ya. Just. Gila damage-nya. Dalam banget teman-teman. Just. Oke, kita ketemu tim CCG. Ini tim mix nih. CCG X Augiri. Wah, sepertinya udah agak nge-lag ya. Kayaknya tadi karena sinyalnya berkurang jadi sinyalnya agak drop nih. Oke, mungkin saya akhiri aja teman-teman untuk showcase-nya. Overall Arima ini bagus banget. Dia bisa nge-rank up dirinya sendiri. Cuman ada satu poin hal penting yang ingin saya sampaikan, bahwa Arima ini damage-nya kurang maksimum, apa yang saya ketahui ya. Gitu aja sih. Ini udah pakai full attack tapi damage-nya sebenarnya GG banget. Tapi tuh entah kenapa ya, seperti bar HP itu berkurangnya tuh nggak maksimum gitu loh. Kalau dia nggak ada Hideyoshi, ini agak sedikit susah buat ngebunuh orang gitu ya. Kita ketolong Hideyoshi aja, kita bisa nyerang double 2 kali gitu ya. Jadi dia serangannya baru kerasa banget di serangan kedua tuh, karena musuhnya ada yang darahnya drop ke setengah gitu ya. Itu kartu kita bisa ke rank up gitu. Intinya gitu sih. Dengan adanya Hideyoshi, ini bisa menjadi karakter yang jadi ujung tombak lah di CCG. Tapi kalau nggak ada Hideyoshi, saya harus mikir-mikir tetap ya. Pakai shield dan lain sebagainya tuh buat ngebunuh musuhnya. Saya harapannya DPS-nya ini bener-bener meledak banget gitu ya. Terutama single target sih, saya berharapnya tuh single target gitu ya di CCG, supaya damage-nya tuh ya udah walaupun ngebunuh satu orang tapi sakit gitu ya. Ada Juzo juga kan buat nge-backup. Tapi sayangnya developernya ngelirisnya itu dalam bentuk AOE ya. Tuh teman-teman udah mulai agak nge-lag ya, karena tadi sinyalnya agak sedikit drop. Mungkin saya cukupkan videonya sampai kali ini dulu teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Misalkan saran butuh gacha berapa kali ya, biasanya tergantung sama line up kalian seperti apa gitu ya. Apa kalian bermain di CCG, apa kalian bermain di fraksi lain gitu ya. Itu karena ada hitungannya. Jangan sampai kalian fraksinya beda tapi gacha all in ke Arima ini mentang-mentang dia SP gitu ya. Jangan, kalau mau bintang 0 aja. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.